teriak Julian. Dia tidak mau membuat Irene semakin salah paham. Tapi rupanya Fiona tidak berhenti sampai di situ. Kenapa Julian? Aku sudah lelah bersembunyi. Fiona meluapkan perasaannya yang terpendam. Selama ini kita menjalani hubungan sembunyi-sembunyi. Aku tidak masalah akan hal itu, tapi semenjak ada Irene, kau mengabaikan aku. Itu karena hubungan kita salah. Aku menjauhimu dan lebih memilih Irene sekarang. Aku ingin kau melupakan hubungan kita. Jelas Julian. Sebenarnya Julian sudah lama memutuskan hubungan mereka, tapi Fiona masih belum menerimanya. Kau perusak hubungan Irene, teriak Fiona yang kini menyalahkan gadis itu. Apa Julian mengatakan kalau dia mencintaimu? Dia juga melakukannya padaku. Siap-siap saja, sebentar lagi kau akan ditinggal oleh Julian. Setelah berkata seperti itu, Fiona memakai kacamatanya dan keluar dari apartemen. Irene yang sudah terlanjur syok, memilih masuk ke kamarnya. Dia dibandingkan dengan Fiona tentu bukan apa-apa. Sayang, panggil Julian yang menyusul Irene ke kamar. Julian langsung memeluk Irene dari belakang. Jangan salah paham. Fiona adalah masa laluku. Irene tidak bisa menjawab apa-apa. Dia tidak mengerti tentang hubungan Fiona dan Julian, tapi dia merasa seolah-olah menjadi penyebab retaknya hubungan mereka. Kita akan segera menikah dan menanti kelahiran si kembar 4, bujuk Julian. Kau percaya padaku, kan? Irene hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. Dan semenjak hari itu Irene menjadi pendiam. Acara pernikahan Julian dan Irene segera digelar sebelum perut Irene membesar. Pernikahan sederhana yang hanya didatangi oleh keluarga inti diadakan di sebuah hotel berbintang 5. Hari itu, Irene dirias dengan begitu cantik. Seharusnya hari itu adalah hari yang membahagiakan, tapi tidak bagi Irene karena di hari itu dia akan kembali bertemu dengan Fiona yang datang bersama keluarganya. Ada apa? Tanya Gwen perhatian saat melihat wajah Irene yang tampak murung di hari pernikahannya sendiri. Tidak apa-apa, hanya tubuhku cepat lelah sekarang, sahut Irene memberi alasan. Tidak ada acara resepsi, hanya ada acara pemberkatan setelah itu selesai, bujuk Gwen. Irene kembali tersenyum, dia berjalan dituntun oleh Gwen, tak lama Trevor juga ikut bergabung. Mereka mengantar Irene pada calon suaminya. Sementara Julian sudah menunggu calon istrinya datang. Julian berpenampilan begitu gagah hari itu yang membuat Fiona terus memperhatikan lelaki itu. Fiona kembali mengingat masa-masa yang dia habiskan bersama Julian. Kenapa? Tegur Maudie sang ibu. Kau ingin menikah juga? Dedimu sudah memilihkan calon untukmu, tapi kau selalu menolaknya. Aku masih belum mau menikah, Mom, sahut Fiona sambil berdiri. Aku akan mendatangi Juvel, aku ingin melihat baby Ares. Pada saat itu baby Ares tertidur di stroller baby. Juvel dan Keiner menjaga bayi mereka, mereka menunggu mempelai perempuan tiba. Bukankah baby Ares semakin hari semakin mirip denganku, Babe? Tanya Keiner yang tak jemu terus memandangi bayinya. Bagiku, baby Ares jauh lebih tampan, ungkap Juvel dengan kekehan. Aku tidak akan cemburu dengan anakku sendiri. Keiner tidak akan terpancing oleh godaan Juvel. Fiona yang mendekat melihat bagaimana Juvel yang bahagia sekarang. Apa aku mengganggu? Aku ingin melihat baby Ares, ucap Fiona kemudian. Baby Ares tidur, kemarilah. Juvel meminta Fiona untuk duduk di sampingnya. Sedetik kemudian mempelai perempuan tiba, semua mata tertuju pada Irene termasuk Fiona. Lupakan Julian, Fiona. Jika kau mengganggu Irene, kau akan berhadapan denganku. Bisik Juvel penuh ancaman,
Tentu saja dia tahu hubungan rahasia antara Fiona dan Julian. Suara tepuk tangan memenuhi ruangan ballroom hotel di mana Julian dan Irene yang saling bertautan, mereka sudah sah menjadi suami istri. "Sekarang aku milikmu seutuhnya, Irene," ucap Julian setelah ciuman mereka terlepas. Irene tersenyum dan mengangguk, kemudian mereka menghadap para hadirin yang datang ke acara pernikahan mereka. Dari jauh Fiona terus menyesap wine dari tangannya. Julian benar-benar milik Irene sekarang. Rasanya dia ingin menjerit di sana, tapi Fiona lebih memilih keluar dari ballroom untuk menenangkan diri. Karena memikirkan kondisi Irene, tidak ada resepsi di acara pernikahan Irene dan Julian. Hanya ada jamuan keluarga setelah acara pemberkatan. Keluarga Trevor dan Eric menyantap hidangan di satu meja, hanya Fiona saja yang tidak ada di sana. "Jadi kita mempunyai anggota keluarga baru, Seria dan Chet," ucap Eric saat melihat kedua bocah yang ikut bergabung bersama. "Ya, Seria akan ikut aku untuk mengembangkan bisnis ternak sapi, sementara Chet akan jadi calon presdir," tanggap Trevor kemudian. "Nasib mereka berbeda jauh, bukan?" timpal Maudie yang langsung disikut oleh suaminya. "Ah, bukan maksudku. Tidak apa-apa, kami juga akan memberikan sekolah terbaik untuk Seria," ucap Gwen. Sementara Chet terus memandangi Seria, dia sebenarnya tidak mau jauh-jauh dari Seria, tapi dia juga harus menurut pada Keiner. "Suatu hari aku pasti akan membebaskanmu dari peternakan sapi," ucap Chet penuh tekad. Setelah acara jamuan selesai, semua anggota keluarga menginap di hotel dan akan pulang keesokan harinya. Juvel dan Keiner yang melihat ada kesempatan menitipkan baby Ares pada Trevor dan Gwen. "Aku sudah memompa ASIku jadi stok susunya aman," ucap Juvel sebelum pergi. "CK. Yang menikah siapa, yang bulan madu siapa?" decak Trevor yang sebenarnya tidak keberatan sama sekali mengurus baby Ares yang tidak pernah rewel. "Ayo kita bawa ke kamar," ajak Gwen sambil mencari Seria dan Chet untuk mereka bawa juga. Masa tua Trevor dan Gwen disibukkan dengan mengurus anak kecil dan cucu. Di kamar pengantin, Julian mempersiapkan air hangat dan juga taburan bunga di bathtub yang berbentuk seperti kolam. Dia akan mengajak istrinya berendam bersama. Akhir-akhir ini Irene tampak murung. Dan Julian tahu penyebabnya. Julian akan menegaskan jika hanya Irene yang ada di hatinya. "Sayang," panggil Julian dari dalam kamar mandi. Tak lama Irene ikut masuk yang membuat Julian tersenyum lebar sekali sampai gigi kelincinya kelihatan. "Kemarilah dan buka bajumu," ucap Julian. Irene menurut, dia membuka bajunya yang menyisakan pakaian dalam saja dan ikut masuk ke dalam bathtub bergabung bersama suaminya. "Nyaman bukan?" tanya Julian yang langsung memeluk istrinya. Irene hanya menganggukkan kepala yang membuat Julian gemas sendiri. "Kemana suara gadis mungilku? Kenapa akhir-akhir ini dia tidak banyak bicara dan hanya mengangguk seperti burung pelatuk?" ucap Julian sambil meraba perut rata Irene, kemudian bibirnya mengecup bahu istrinya. "Please, jangan begini sayang. Lebih baik kau marah terang-terangan padaku daripada kau mendiamkan aku seperti ini." "Oh, jadi kau ingin aku marah terang-terangan?" akhirnya Irene bersuara juga. "Iya, supaya masalahnya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Aku hanya milikmu, bukan siapapun. Kau berhak sepenuhnya atas lobakku," bujuk Julian. "Maaf tuan, tapi aku sekarang tidak terlalu tertarik dengan lobakmu itu," ucap Irene dengan ketus. Irene sedang belajar yang namanya jual mahal. Julian justru tertawa mendengar perkataan Irene. Istrinya tidak pernah marah padanya, jadi saat marah begini, di mata Julian, Irene sangat imut. "Jadi kau cemburu pada Fiona?" goda Julian.
Irene memutar bola matanya malas, bukankah sudah terlihat jelas? Apakah tidak ada wanita lain, kenapa harus Fiona? Tanya Irene yang masih tidak percaya dengan apa yang telah Fiona dan Julian lakukan. Aku dari kecil suka mengganggu Fiona sampai dewasa juga seperti itu, ternyata Fiona mengartikan lain. Dia menaruh rasa padaku dan Fiona yang berani mengungkapkan perasaannya padaku. Awalnya aku pikir dia hanya bercanda jadi aku menerimanya sampai. Julian menggelengkan kepalanya karena mengingat apa yang telah dia lewati bersama Fiona. Kau tidur dengan Fiona? Tanya Irene dengan mata berkaca-kaca. Julian jadi serba salah. Itu hanya masa lalu sayang, aku memilihmu, sekarang kau adalah masa depanku. Aku memang perusak hubungan Julian, pantas saja Fiona sakit hati padaku. Seru Irene yang jadi merasa bersalah dengan Fiona. Irene keluar dari bathtub kemudian meraih bathrobe dan keluar dari kamar mandi. Irene menangis sejadi-jadinya. Oh God! Julian meraup wajahnya kasar. Seharusnya di hari pernikahannya dia bisa bermesraan dengan Irene bukan malah bertengkar. Julian kemudian menyusul Irene dan membujuk supaya istrinya tidak menangis lagi. Pikirkan bibit-bibit lobaknya sayang, ucap Julian. Aku akan membeli es krim jadi tunggulah. Julian beranjak keluar dari kamarnya, dia ingin membeli es krim supaya suasana hati Irene membaik. Tapi saat melewati sebuah bar di hotel, dia melihat Fiona yang mabuk-mabukkan, bahkan ada beberapa pria yang mengincar gadis itu. Minggir, Dude! Seru Julian saat melihat ada pria yang mencoba mendekati Fiona. Fiona yang masih setengah sadar melihat Julian datang, gadis itu senang bukan main. Kau datang sayang, ucap Fiona yang langsung memeluk Julian. Fiona! Apa yang kau lakukan? Julian buru-buru menyingkirkan tangan Fiona kemudian memapah gadis itu menuju kamar Fiona. Setidaknya jaga nama baik keluargamu. Fiona hanya tertawa mendengar itu. Aku sangat hancur, Julian. Mereka memasuki sebuah lift karena kamar Fiona berada di lantai atas. Tapi saat berada di dalam lift, Fiona dengan berani menyerang Julian. Fiona mencium bibir Julian kemudian mencumbu leher lelaki itu. Aku merindukanmu sayang, ayo kita habiskan malam ini berdua, Fiona. Lagi-lagi Julian berteriak karena tindakan Fiona di luar batas. Hubungan kita sudah berakhir. Aku sudah menjadi suami Irene. Seketika tangis Fiona pecah, dia sudah kalah. Kau pengecut Julian. Kau tidak mau memperjuangkan hubungan kita karena takut keluarga kita tidak ada yang setuju. Aku membencimu. Fiona terus menangis sampai lift terbuka. Buru-buru Julian membawa gadis itu ke kamarnya. Jangan berkeliaran lagi. Ini terakhir kali aku membantumu, ucap Julian sambil berlalu pergi. Fiona memandangi punggung Julian yang semakin menjauhinya. Gadis itu semakin frustasi. Dia tidak mau tidur di hotel, lebih baik dia pulang saja. Hari itu, Fiona mengendarai mobilnya sendiri dengan keadaan mabuk. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Bunyi klakson mobil terdengar saat Fiona menerobos lampu merah dan terjadilah kecelakaan di mana mobil Fiona menabrak sebuah truk besar. Sakit. Fiona merintih kesakitan. Dia tahu ajalnya akan tiba, untuk itu dia membuat sebuah permohonan. Beri aku kesempatan hidup untuk kedua kalinya. Di detik itu juga Fiona menghembuskan nafas terakhirnya. Di pemakaman Fiona, terdengar suara tangisan dari semua keluarga. Mereka semua tidak percaya jika Fiona sudah tiada. Gadis itu meninggal begitu tragis. Saat semua sudah pergi meninggalkan pemakaman, Julian masih berdiri di makam Fiona. Dia memberikan satu bunga lili kesukaan gadis itu.
Beristirahatlah dengan tenang, Fiona, ucapnya. Dan hal itu dilihat oleh Irene dari kejauhan. Irene semakin merasa bersalah dan merasa menjadi penyebab kematian Fiona. Irene akhirnya mencari Gwen. Dia ingin tinggal dengan mertuanya untuk sementara waktu. Kau ada masalah dengan Julian? Kalian kan baru saja menikah, kenapa berpisah? Tanya Gwen bingung. Julian selalu ingin menanam lobaknya. Aku takut akan menyakiti bibit-bibit lobak yang ada di dalam perut. Julian selalu bermain lama, sahut Irene memberi alasan. Yah, aku tidak heran. Gwen hanya bisa geleng kepala. Gwen akhirnya membawa Irene bersama Seria ke tempat di mana Trevor dan Gwen akan membangun peternakan sapi. Irene melihat para pekerja yang tengah membangun peternakan di lahan kosong sebuah desa. Suasana di sana begitu damai sekali, jauh dari hiruk-pikuk kota dan udara yang masih bersih. Trey sedang memesan sapi-sapi terbaik, jadi kami akan memerah susu sapi-sapi itu untuk dijadikan susu kemasan, jelas Gwen. Jadi, Mommy dan Daddy akan membuka pabrik susu kemasan? Tanya Irene memastikan. Ya begitulah, Seria sangat berbakat. Dia dan Keiner yang memesan alat-alat untuk pengolahan susu nanti, tambah Gwen. Bahkan mertuanya sudah memikirkan masa tua mereka seperti itu. Sementara Julian belum mendapat pekerjaan juga? Tanya Gwen. Irene hanya mengangguk. Katanya Julian ingin membuka kafe tapi aku tidak yakin. Kau meragukan Julian? Tanya Gwen lagi. Dia semakin penasaran dan mencoba bertanya pelan-pelan. Tidak juga, keluh Irene dengan wajah tertunduk. Tidak juga berarti iya. Apapun masalahmu dengan Julian, Mommy harap kalian menyelesaikannya dengan baik. Kasihan calon bayi-bayimu, jika ibunya sedih pasti mereka juga merasakan, ucap Gwen mencoba memberi nasihat. Irene langsung terdiam dan memeluk perutnya, dia juga ingin masalahnya dengan Julian cepat selesai. Malam harinya, Julian menyusul Irene di kediaman orang tuanya yang baru. Dia tahu pasti Irene masih merasa menjadi perusak hubungannya dengan Fiona. Sayangku Irene, teriak Julian saat sampai. Wah, suami pengangguran akhirnya datang juga, sambut Trevor dengan nada ejekan yang kental. Aku akan membuka sebuah kafe. Aku membutuhkan bantuan Seria, di mana dia? Tanya Julian dengan mata menelisik mencari bocah itu. Seria sedang mengerjakan tugas sekolahnya, jangan ganggu dia. Timpal Gwen yang tidak mau konsentrasi belajar. Seria terganggu. Baiklah, aku akan langsung menemui Irene saja. Julian mencari kamar di mana Irene berada. Di dalam kamar, Irene tengah membaca buku. Gadis itu ingin banyak tahu seputar kehamilan. Kebetulan Gwen mempunyai buku-buku yang dibutuhkan Irene. Sayang, panggil Julian yang membuat Irene langsung menatap suaminya. Irene hanya diam saja yang membuat Julian bingung sendiri. Apa yang sedang kau baca? Tanya Julian basa-basi. Irene masih diam yang membuat Julian menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Awas loh kalau kebanyakan diam nanti kotak suaranya rusak, ucap Julian yang menakut-nakuti istrinya. Memangnya kita punya kotak suara? Tanya Irene mulai terpancing. Tentu saja punya, jadi jangan diam terus nanti suaranya jadi baba bubi bububi boba. Irene seketika langsung tertawa yang membuat Julian langsung memeluk istrinya. I love you, Irene, ucapnya.